Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para ibu, para bapak, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai kuliah ini dengan berdoa kepada Allah. Yang pertama, doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang kedua, kita mendoakan untuk saudara kita, Bapak Agus Rianto, yang telah mendahului kita. Tentu kita semua sangat kehilangan beliau dan ikut berduka atas wafatnya Bapak Agus Rianto. Dan untuk itu mari kita antarkan kepergian beliau dengan mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah dan beliau mendapatkan tempat yang terhormat, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir li akhina Agus Rianto dambahu wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Allahumma fir li akhina Agus Rianto warfa' darajatahu fil mahdiyyin wa akhlufhu fi akibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Allahumma fir lana wa lahu wa aqibna minhu uqban hasanatan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mengingatkan doa-doa yang kita biasakan untuk dibaca setiap pagi dan sore. Mungkin Bapak Ibu tadi pagi sudah membaca, nggih? Apa yang dibaca? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabri, la ilaha illa anta. 3 kali, ya. Lalu bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Juga 3 kali. Lalu yang sifatnya mutlak ini bisa kita baca kapan saja. Allahumma inni a'udzubika. Ayo. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judhami wa min sayyi'il asqam. Mari kita baca ini sambil angkat tangan. Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, sungguh aku berlindung kepadamu, minal barosi, dari penyakit belang, wal junun, dan penyakit gila, wal judham, dan penyakit lepra, wa min sayyi'il asqam, dan dari buruknya segala macam penyakit. Nah, yang kedua,
Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'ati waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Yang terakhir, Bapak Ibu, kita pernah menghafalkan doa minta atau mohon kepada Allah supaya diberikan husnul khotimah. Masih ingat ya? Gimana? Yang dari Al-Quran, Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Yang dari hadis, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fihi. Yang satu lagi, Allahumma inni a'udzubika minal harami wat taraddi wal hadmi wal ghammi wal khariqi wal gharaqi wa a'udzubika ayyatakhabbatani asyaitanu indal mauti wa an uqtala fi sabilika mudbira wa a'udzubika an amuta latigha. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah hafal dan selalu dibaca. Ini ya. Ada doa itu yang namanya muqayyad, yang ditentukan, dibatasi pada waktu tertentu, bahkan jumlah tertentu dibatasi. Seperti yang tadi saya bacakan tadi ya. Ada yang mutlak namanya. Bisa dibaca kapan saja. Yang bagian terakhir tadi itu kita baca kapan saja boleh. Ini mari kita berbanyak doa, berbanyak berzikir kepada Allah, khususnya pada saat-saat kita sedang menghadapi situasi yang seperti ini, ya. Kita harus lebih banyak. Di samping kita berikhtiar, berusaha semampu kita, sekuat kita, sebisa-bisa kita, apa yang memang harus kita lakukan, yang kita jauhi sesuai dengan upaya kita lakukan. Tapi ada yang jauh lebih penting, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada pemilik corona. Nah, mendekatkan diri kepada Sang Maha Penguasa yang menguasai corona ini. Dia yang menyembuhkan, dia pula yang mendatangkan penyakit. Nah, jadi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping ikhtiar, kita juga memperbanyak memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Ya, masih ingat pertemuan yang lalu kita bicarakan apa? Ya. Judul bukunya adalah Al-Usulul Tsalatsah ya. 3 pokok dasar. Kemudian babnya apa? Babnya Ma'rifatud Din, mengenal agama, bagian kedua ya. Setelah Ma'rifatullah, kita Ma'rifatud Din. Dalam kita membahas Ma'rifatud Din, kita sudah sampai kepada pembahasan mengenai 2 kalimat syahadat ya. Yang menjadi rukun Islam yang pertama ya. Karena Ma'rifatud Din itu meliputi Islam, iman, ihsan. Nah, Islam itu ada 5 rukun. Nah, kita baru membahas rukun yang pertama, yaitu 2 kalimat syahadat. 2 kalimat syahadat ini kita juga sudah bahas syahadat yang pertama. Karena syahadat 2 kalimat syahadat ada 2 ya. Syahadat pertama, syahadat yang kedua. Kita sampai kepada syahadat kedua ya. Syahadat kedua itu disebut dengan syahadatul Rasul ya. Masih ingat ya pembahasan kita tentang syahadat yang kedua? Pengertian dari syahadat yang kedua itu apa sudah. Nah, pembahasan kita sampai kepada konsekuensi dari kita mengucapkan syahadat yang kedua. Apa konsekuensinya? Atau dengan kata lain, apa kewajiban kita? Kita yang mengucapkan 2 kalimat syahadat itu apa kewajibannya? Ini yang penting ya. Kalau cuma mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan dengan lisan.
dengan ucapan, dengan lisan. Itu memang ya penting. Tanpa diucapkan orang nggak bisa dianggap sebagai orang muslim, nggak bisa. Tetapi tidak berhenti hanya sampai ucapan. Tidak berhenti hanya sampai mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Nah, ini kita sudah bahas, ini ada 4 kemarin ya. Masih ingat ya? Apa? Konsekuensi yang pertama apa? Mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah saya uraikan kemarin. Jadi yang kedua apa? Membenarkan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap apa yang dikabarkannya. Nah, jadi membenarkan kabar yang diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Kemarin sudah saya uraikan ini ya. Juga sudah saya berikan contoh-contoh itu ya. Tidak usah saya ulang lagi. Sekarang yang ketiga, konsekuensi yang ketiga itu apa? Konsekuensi yang ketiga adalah menjauhi apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dan peringatkan. Bahasa Arabnya itu ijtinabu ma'an hunaha wazajaro. Ya. Kalau mudahnya itu menjauhi apa yang dilarang dan diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Jadi artinya konsekuensi yang ketiga ini kalau kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu punya konsekuensi. Apapun yang dilarang oleh Nabi, ya, apapun yang diperingatkan oleh Nabi, ya, untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan, wajib kita menjauhi, wajib kita meninggalkan. Ya, itu konsekuensi dari ucapan kita bahwa kita itu meyakini Nabi Muhammad SAW itu sebagai utusan Allah. Di antara misi beliau itu adalah isinya itu larangan-larangan, pencegahan-pencegahan. Apa yang dilarang, apa yang dicegah, apa yang diperingatkan harus kita jauhi. Nah, itu dasarnya. Ya. Kita buka Al-Quran. Ya. Ini saya buka di penjelasan dari apa Al-Usul Tsalatsah ini. Nah, kita temukan di surat Al-Hasyr ayat 7. Surat Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa saja yang dibawa Rasul, yang didatangkan Rasul pada kalian, ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul kepada kalian, jauhilah, tinggalkanlah. Bertakwalah kalian kepada Allah, sungguhnya Allah itu sangat berat siksaannya. Ini jadi dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita, apapun yang kita terima dari Nabi harus kita ambil. Dan apapun yang dilarang Nabi kepada kita harus kita jauhi. Ini apapun. Pakai ma, namanya ma ini isim mausul, ya, nakiroh. Berarti apa saja. Lalu kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah. Takwa itu apa? Nah ini, melaksanakan apa yang diperintah Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Kan takwa itu begitu. Imtitsalul awamir wastinabun nawahi. Perintah bertakwa kepada Allah itu caranya dengan menjalankan apa yang diperintahkan Rasul dan menjauhi apa yang dilarang oleh Rasul. Karena sesungguhnya hakikat perintah dan larangan Rasul itu adalah perintah dan larangan dari Allah. Karena Nabi tidak berbicara keluar dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu di surat An-Najm. Jadi kalau Nabi itu memerintahkan sesuatu pada dasarnya itu perintah Allah. Dan kalau Nabi itu melarang sesuatu pada dasarnya itu juga larangan Allah.
Lalu Allah mengancam ini ya, mengingatkan, memperingatkan. Innallaha syadidul iqab. Sungguhnya Allah sangat berat siksaannya. Untuk siapa ancaman itu, siksaan itu? Ya untuk orang yang tidak mau meninggalkan larangan Rasul. Nah, ini konteksnya itu. Ya, kalau Rasul sudah jelas melarang sesuatu, tetapi kok tetap saja larangan itu dikerjakan, ya konsekuensinya nanti mendapatkan siksaan dari Allah. Karena pada dasarnya orang yang melakukan apa yang dilarang Rasul itu pada dasarnya dia melawan kepada Allah pada dasarnya. Maka nanti Allah yang akan memberikan siksaan kepada orang tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sikap kita kalau ada larangan, ada peringatan dari Nabi, kita tinggalkan. Udah, itu saja. Nggak usah banyak-banyak dipikir. Ya. Akal kita nggak usah banyak-banyak bermain. Karena orang sekarang itu banyak mikir-mikir dulu. Ya. Kalau tahu sebabnya baru mau, itu nggak boleh begitu. Kalau tahu hikmahnya baru mau meninggalkan. Kalau tidak ya masih ditawar-tawar dulu. Bagi kita tidak demikian. Kalau ada larangan jangan begini, ya sudah, tinggalkan aja. Sekalipun tahu hikmahnya atau tidak tahu hikmahnya. Kalau Allah melarang kita makan babi misalnya, dilarang itu. Udah, begitu ada larangan, ya udah, harus kita tinggalkan. Sekalipun tidak tahu hikmahnya. Kalau tahu hikmahnya ya tidak apa-apa, alhamdulillah. Ternyata babi itu mengandung begini-begini. Kalau tidak mengandung kan tetap kita dilarang. Jadi kita meninggalkan itu bukan karena hikmah itu, bukan. Tapi karena dilarang. Nah, itu jadi pokoknya dilarang. Seperti para sahabat itu ya. Nah, ini sikap para sahabat luar biasa. Ketika mereka dilarang mengkonsumsi minuman keras, ya. Memang awalnya larangan itu bertahap ya. Bertahap. Tahapan-tahapannya itu ada. Tahapan pertama itu ditunjukkan manfaat madorotnya. Ya, tahapan kedua dilarang hanya ke waktu sholat, itu saja. Karena memang minuman keras itu sudah sangat mendarah daging. Jadi metode Al-Quran melarang itu dengan bertahap. Baru kemudian yang ketiga itu larangan fantahu, jauhilah minuman keras. Begitu ada larangan, dalam riwayat itu dikatakan sampai jalan-jalan di kota Madinah itu banjir oleh air minuman keras. Ya, karena mereka betul-betul taat. Begitu sudah tegas dilarang, minuman keras langsung dibuang di jalan-jalan. Mereka sudah mendengar, Abu Umar mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat saja. Begitu sudah tegas larangan itu, langsung ditinggalkan. Tanpa babi bu gitu ya. Ya, kadang-kadang beda dengan kita kan. Kita kalau dilarang itu masih nawar-nawar. Kadang-kadang cari-cari alasan. Nah, mari kita kembali kepada komitmen kita. Karena konsekuensi dari syahadat Rasul itu harus menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi dan apa yang diperingatkan oleh beliau. Contohnya Bapak Ibu sekalian, saya berikan contoh ya. Ini contoh. Nah, larangan Nabi itu kan banyak sekali ya. Saya akan mengambil contoh seperti yang beliau sabdakan dalam hadis riwayat Muslim. Ya, Nabi pernah ngendika, hadis ini bersumber dari Abu Hurairah, riwayatnya Imam Muslim ya. Beliau mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang merusak. Nabi pernah ngendika begitu. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang merusak. Waktu itu sahabat bertanya, pertanyaannya, mahunna ya Rasulullah. Apa 7 perkara yang merusak itu wahai Rasulullah? Nabi lalu menyebut, 1, asyirku billah. Perkara merusak yang pertama itu mempersekutukan kepada Allah. Jelas merusak akidah kita ini ya. Yang merusak ini ya.
Orang kalau sudah syirik itu akidahnya kan rusak itu. Ya, bahaya sekali syirik itu. Jadi makanya kalau menghadapi syirik itu kita nggak usah mikir-mikir panjang-panjang. Nek wis cetha-cetha itu mempersekutukan Allah ya harus dijauhi. Nah, meskipun sekarang itu syirik itu dibungkus dengan macam-macam, dilabeli ini budaya, ini mengundang ekonomi dan seterusnya. Ya, kalau syirik ya tetap syirik, kita wajib menjauhi. Yang kedua kata Nabi wasihru sihir. Tahu sihir Bapak Ibu ya? Kalau istilah sekarang itu black magic itu ya. Jadi suatu kejadian yang luar biasa, yang nggak masuk akal, tapi itu dikerjakan oleh orang yang bekerja sama dengan setan. Ya, seperti zaman Nabi Musa dulu, ada kejadian luar biasa, tali temali menjadi ular, itu kan kejadian luar biasa. Dan itu diperoleh karena kerjasama dengan setan. Sekarang juga banyak itu sihir-sihir seperti itu. Ini termasuk perkara yang merusak, ya. Seperti timbulnya santet, timbulnya tenung, itu semua adalah dari sihir, adalah merusak itu. Ini haram hukumnya. Mempelajari, mengajari, melakukan, bahkan menikmati tontonan sihir itu juga nggak boleh. Yang ketiga itu qatlun nafsil lati haramallah illa bil haq. Perkara merusak yang ketiga yang dilarang Nabi itu membunuh orang. Membunuh jiwa yang diharamkan. Kecuali dengan alasan yang benar. Jadi membunuh itu pada dasarnya nggak boleh. Itu perbuatan haram, dosanya besar sekali. Ya, kecuali, ya ini kecuali 1-2 yang boleh. Yaitu apa? Kalau melakukan hukuman kisos itu namanya membunuh namanya. Ya. Kalau menghukum itu namanya membunuh, boleh. Atau pas peperangan itu kan juga membunuh, itu boleh. Itu ada alasan. Tapi kalau tidak ada alasan dibenarkan membunuh itu nggak boleh, haram. Yang keempat apa? Wa aklu riba, makan harta riba. Makan harta riba. Nabi juga melarang ini ya. Dan ancamannya banyak sekali dalam Al-Quran itu. Ancaman orang yang makan riba itu. Ini maka mari kita jauhi itu riba ya. Ya. Memang ada perkara-perkara itu yang diperselisihkan para ulama. Ini riba apa tidak gitu ya. Seperti bunga bank itu. Ini kalau riba itu jelas haram. Jadi persoalannya ini kan ini masuk riba apa tidak, kan itu yang dipersoalkan. Bukan mempersoalkan riba itu haram dan tidak, bukan. Kalau riba haram itu sudah sepakat para ulama. Jadi persoalkan itu adalah ini termasuk riba apa tidak itu. Seperti bunga bank konvensional itu kan kalau kita ikut fatwa MUI, fatwa Muhammadiyah dan beberapa ulama yang lain itu mengatakan haram. Itu termasuk riba. Sementara ada yang mengatakan tidak, makruh, itu ada, memang ada. Ya, dengan beberapa alasan. Nah, kalau kita menghadapi begini ini, maka pilihan yang paling aman itu adalah meninggalkan saja. Itu paling aman itu sudah. Ya. Jadi karena itu lebih aman Bapak Ibu kalau kita punya uang segera saja kita pindahkan ya. Pindahkan ke ya minimal bank syariah lah, itu minimal ya. Bank syariah itu disepakati itu tidak menggunakan cara riba, ya, tapi mudharabah namanya. Nah, karena itu lebih aman kalau kita punya uang itu nabungnya di bank syariah saja, ya. Ya kalau tidak mau bank sama sekali ya di buntel nih bantal gitu ya. Tapi resikonya kan nanti bisa hilang. Atau dibelikan sesuatu juga nggak apa-apa, belikan tanah atau apa gitu ya nggak apa-apa ya. Atau dibuat untuk bekerja juga boleh. Kalau misalnya masih ragu-ragu tentang bunga bank syariah itu. Ini yang ke berapa tadi? Yang keempat ya. Yang dilarang Rasulullah tadi. Lalu yang kelima wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Ini juga dilarang Nabi.
Jadi kalau kita dititipi harta anak yatim, mungkin ada anak yatim masih keluarga kita, lalu adik kita misalnya, orang tua kita meninggal, tapi adik kita masih kecil, kan punya harta milik bersama ya, yang ditinggal orang tua. Harus hati-hati itu. Hak-haknya itu dijelaskan dulu, makanya dibagi secara warisan dulu. Setelah dibagi, kemudian diamankan, mana milik adiknya, yang yatim itu mana milik sendiri. Kadang-kadang tidak, itu pokoknya cumpar campur, akhirnya nggak jelas mana harta adiknya yang yatim, mana yang tidak. Ini supaya hati-hati. Atau yang kedua, kita mendapatkan amanah dari masyarakat, karena kita menghimpun anak-anak yatim, lalu ada harta mereka yang kita kelola. Ini juga harus hati-hati. Kita boleh mengambil untuk upah saja, upah karena kita mengelola. Ya, lebih dari itu kita nggak boleh. Ya. Hak mereka itu harus kita berikan secara penuh. Ini ya, jadi makan anak yatim ini termasuk yang dilarang Nabi. Lalu yang kelima, yang keenam ya, watawali yaumazahfi, lari pada hari berkecamuknya perang. Di tengah-tengah peperangan antara orang Islam, orang kafir, tiba-tiba dia meninggalkan gelanggang peperangan itu. Ini termasuk perbuatan pengecut ya, dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu yang terakhir, waqadful muhsanatil ghafilat al-mu'minat, menuduh zina ini maksudnya. Wanita-wanita yang baik-baik, wanita-wanita yang bisa menjaga diri, mereka itu orang-orang mukmin. Nah ini, jadi ada wanita mukmin, mereka itu baik-baik, pandai menjaga diri, tetapi dituduh berbuat zina. Nah tuduhan itu perkara yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Menuduh orang lain berbuat zina, ini perkara yang sangat keji. Bahkan dalam hukum Islam, itu orang yang demikian itu mendapatkan dijatuhi hukuman didera atau dicambuk 80 kali. Ini menunjukkan kalau perbuatan itu memang sangat keji. Maka kita harus hati-hati. Jangan sekali-sekali kita menuduh saudara kita. Ya mungkin mereka ngomong-ngomong berdua, klesak-klesik, lalu kita gampang sekali, paling itu sudah begini, tidak boleh. Gitu ya. Itu namanya tuduhan melakukan perbuatan zina. Ini diantara Bapak Ibu sekalian, contoh-contoh apa yang dilarang oleh Nabi, dan sikap kita begitu mendengar ada larangan itu ya harus kita jauhi. Itu merupakan konsekuensi dari kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang keempat, konsekuensi yang keempat apa? Wa alla yu'badallahu illa bima syara'a. Allah tidak disembah kecuali sesuai apa yang disyariatkan oleh Nabi. Pengertiannya adalah bahwa ketika kita sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ada konsekuensi dalam kita melakukan ibadah, dalam kita menyembah kepada Allah, wajib kita mengikuti apa yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wajib itu ya. Dalilnya tadi Al-Hasyr ayat 7 tadi, wa ma atakumur rasul fakhudhu. Apa yang dibawa Rasulullah hendaklah kamu ambil. Lalu surat Al-Ahzab ayat 21 juga, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh benar-benar ada pada kalian dalam pribadi Rasulullah itu terdapat teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi orang yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kebahagiaan di hari akhir, dan mengingat Allah katsiran yang sebanyak-banyaknya. Ya, jadi ayat ini menegaskan kalau kita ingin mengharapkan ridho Allah, mengharapkan kebahagiaan di akhirat, ingin berzikir kepada Allah yang banyak, gak usah jauh-jauh ya. Teladannya sudah ada pada diri Rasulullah. Mencontohnya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada yang lain-lain.
Apa yang beliau contohkan, apa yang beliau ajarkan, itu yang harus kita ikuti. Ya. Ini dalam ayat-ayat Al-Quran. Karena dalam hadisnya Nabi juga mengingatkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Wajib kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Tamassaku biha wa addu alayya bin nawajid. Berpeganglah kalian kepada sunnah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Artinya pokoknya cekelan sing tenanan lah kepada sunnah itu. Lalu Nabi memperingatkan, wa iyyakum muhdatsatil umur. Kalian harus menjauhi perkara-perkara yang baru, yang diada-adakan, yang tidak disyariatkan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun. Karena sesungguhnya perkara yang diada-adakan itu bid'ah, wa kulla bid'atin dolalatun. Dan setiap bid'ah itu adalah tersesat. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita kembali kepada apa yang dirumuskan, apa yang dirumuskan oleh para ulama kita ya, berdasarkan kepada ayat dan Quran dan hadis tentu saja. Bahwa dalam kita melakukan ibadah kepada Allah itu ada dua syaratnya. Ya. Supaya ibadah kita diterima oleh Allah itu syaratnya ada berapa? Dua. Syarat yang pertama itu al-ikhlas liwajhillah. Beribadah itu harus dilakukan dengan hati yang ikhlas karena Allah. Dasarnya apa? Al-Quran, Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan hati kepada Allah dalam melaksanakan ajaran agama itu hunafa dengan lurus. Nah, di sini diperintahkan bahwa orang beribadah itu harus ikhlas. Ibadah yang dilakukan tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Apapun ibadah itu. Sebesar apapun amaliyah kita kalau tidak ikhlas tidak akan diterima oleh Allah. Itu syarat yang pertama lah. Syarat yang kedua mengikuti syariat Nabi. Nah, mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang tadi kita bahas tadi itu, ya, yang menjadi konsekuensi yang keempat itu. Artinya apa? Kalau orang itu melakukan ibadah, tetapi ibadah itu tidak ada tuntunannya, itu namanya ibadah yang muhdatsah, ibadah yang diada-adakan. Dan perkara yang diada-adakan itu oleh Nabi disebut dengan bid'ah. Dan setiap bid'ah itu tersesat. Maka kita harus hati-hati. Hati-hati betul dalam kita melakukan ibadah itu. Mari kita ibadah sebanyak-banyaknya, tetapi harus sesuai dengan tuntunan. Selain ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kalau tidak, nanti diingatkan Nabi termasuk bid'ah itu tadi. Di dalam riwayat yang lain, Nabi juga mengingatkan, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan amal yang tidak ada perintahku, perintah kami itu raddun, tertolak. Tidak ada perintahnya, maka amalan kita itu tertolak. Ini dalam hal apa saja ya, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kita haji, itu semuanya harus dipandu oleh tuntunan Rasulullah SAW. Nah, cuma memang kenyataannya, Bapak Ibu, ini persoalan yang kita hadapi sekarang. Banyak amalan-amalan itu yang dilakukan tapi tidak ada tuntunannya. Ini persoalannya, ya. Masyarakat kita ini semangat sekali melakukan amal ibadah. Tetapi seringkali ibadah yang dilakukan itu nggak ada tuntunannya. Ya, kenapa itu? Karena nggak punya ilmu, ya. Nggak punya ilmu. Di sisi lain, terlalu fanatik kepada seseorang atau kepada golongan tertentu. Ini bahaya itu fanatik itu ya. Sudah nggak punya ilmu. Sisi lain cuma fanatik. Pokoknya diulangke karo Pak Kae, Pak Yai Kae, Pak Ustadz Kae. Pokoknya itu ajaran dari organisasi saya.
Kalau sudah dari organisasi saya, wis pokoknya bener lah. Ini nggak bener. Ya, nanti di akhirat kita itu akan ditanya masing-masing pribadi kita lah ya. Ya, jadi ini yang membuat orang itu kadang-kadang bahkan seringkali apa yang dilakukan itu nggak bener karena fanatik, nggak punya ilmu terus fanatik ini. Saya berikan contoh Bapak Ibu di bulan Sya'ban ini ya. Bulan Sya'ban ini memang ada beberapa tuntunan Rasulullah. Ada syariat yang dianjurkan kita untuk melakukan. Tapi juga banyak tuntunan-tuntunan yang dilakukan oleh masyarakat kita yang kalau saya lihat-lihat hadisnya tidak ada. Ya, kalaupun itu ada itu hadis maudhu. Ya, padahal kita melakukan amal itu kan harus sahih hadisnya. Yang dianjurkan Nabi itu apa Bapak Ibu? Yang secara khusus ya. Kalau secara umum itu melakukan semua amal soleh, itu umum saja. Itu lakukan di kapan saja boleh ya. Di bulan Sya'ban ini kita tetapkan amal ibadah kita, tahajud kita, itu kan berlaku kapan saja. Tapi yang secara khusus, saya temukan itu hanya satu saja ini di bulan Sya'ban ini. Memperbanyak puasa sunnah, itu saja. Hadisnya banyak itu, ada yang riwayat Bukhari Muslim, ada yang riwayat Nasai Ahmad. Dan ini para ulama nggak ada yang menentang, ini nggak ada. Semua sepakat ini. Baik ya, kalau supaya yakin jenengan tak bacakan aja hadisnya. Yang dari bersumber Ummu Salamah ini. Ketika dia bertanya, ya Rasulullah saya melihat engkau di bulan ini kok banyak sekali puasa. Ya, Nabi itu kalau Sya'ban itu banyak puasanya. Ya dibandingkan bulan-bulan yang lain itu di bulan lain selain Ramadan ya. Ini puasa sunnah itu paling banyak Nabi itu melakukan di bulan Sya'ban ini. Lalu Nabi menjawab ini, oh iya betul, karena di bulan ini turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan ini amal-amal manusia itu dilaporkan kepada Allah Rabbul Alamin. Di bulan-bulan ini. Di bulan ini. Maka kata Nabi, saya senang ketika amalku diangkat, dilaporkan, wa ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Nah, ini tentu kita nggak tahu ya gimana cara melaporkannya, pakai apa ya, ini jangan ditanya. Kalau Nabi bisa ngendika begini kan karena wahyu dari Allah. Maka beliau memperbanyak puasa itu diantaranya karena ini. Ini dasarnya Bapak Ibu. Jadi kalau panjenengan kepingin melakukan sunnah Nabi di bulan Sya'ban ini, ayo diperbanyak puasa. Puasa apa ya? Puasa Sya'ban. Kapan saja boleh. Ya, kapan saja. Termasuk kalau yang biasa Senin Kemis, Ayyamul Bid, dan sekarang dari terakhir ini Ayyamul Bid ini ya. Dawud, ya, monggo diperbanyak. Kalau tidak, ya pokoknya puasa Sya'ban. Nah itu ya. Termasuk juga mengkodok puasa Ramadan. Ini bulan Sya'ban. Ini ada contohnya dari Aisyah ini. Aisyah itu kalau mengkodok puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban ini. Ya. Tapi kan tetap puasa juga ya. Tetap puasa sekalipun tidak harus di bulan Sya'ban ini. Ya mungkin ibu-ibu sudah nyauri di bulan kemarin ya sudah. Nah, tetapi ini ada catatan ini. Ya, para ulama memberi catatan. Untuk puasa Sya'ban ini, bagi yang sudah membiasakan puasa Senin Kemis, puasa Dawud, sampai akhir Sya'ban pun silakan. Silakan diteruskan itu. Ya, silakan diteruskan. Kalau memang sudah biasa. Tetapi kalau bagi yang semata-mata tidak pernah puasa, kemudian puasanya di bulan Sya'ban, itu tidak boleh dimulai di pertengahan. Sekarang ini ya. Kemarin kok belum puasa. Nah, itu sekarang sudah habis ini, sudah selesai ini. Karena ada sana hadis Nabi Abu Hurairah. Nabi ngendika, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Hadis riwayat Baihaqi dan dalam As-Sunan Al-Kubra. Apabila sudah pertengahan bulan Sya'ban, kamu jangan berpuasa. Nah, sudah. Ini bagi orang yang nggak pernah berpuasa. Ya. Bagi yang nggak pernah berpuasa, tiba-tiba mau puasa Sya'ban, mulai di tengah bulan Ramadan, itu nggak boleh. Di tengah bulan Sya'ban. Tapi bagi orang yang sudah membiasakan Senin Kemis, puasa Dawud, nggak apa-apa. Itu hadisnya juga ada riwayat Bukhari malahan. Ya,
Ini ada Nabi ngendika, jangan sekali-kali saudara kamu mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1-2 hari, kecuali jika orang telah biasa melakukan puasa sebelumnya. Jadi bagi yang sudah biasa tidak apa-apa. Bahkan Nabi sendiri itu memberikan contoh. Beliau itu puasa Sya'ban hampir seluruhnya, kecuali sedikit sekali. Itu di hadis riwayat Muslim. Kana yasumu Sya'ban kullahu kana yasumu Sya'ban illa qalila. Jadi hampir 30 hari 1 bulan Nabi itu puasa. Kecuali beberapa hari, mungkin 3 hari atau 2 hari. Penuh tidak. Itu menunjukkan kalau puasa Sya'ban sudah dimulai dilakukan di awal-awal Sya'ban, mau diteruskan pertengahan, itu tidak apa-apa. Nah, jadi hadis itu berlaku kalau orang nggak pernah berpuasa sama sekali, di pertengahan bulan Sya'ban baru mau mulai puasa Sya'ban. Itu nggak boleh. Tapi kalau mau puasa Senin Kemis, biasa Senin Kemis ya nggak apa-apa, wong sudah biasa Senin Kemis. Ini Bapak Ibu sekalian kaitannya dengan puasa di bulan Sya'ban. Nah, karena ini sudah pertengahan, panjenengan mau puasa ya Senin Kemis saja. Senin Kemis pas puasa bulan Ramadan, puasa bulan Sya'ban. Tapi kalau khusus untuk puasa Sya'ban ini sudah tidak ada waktunya ini karena sudah pertengahan bulan Sya'ban. Ini yang dituntunkan sepanjang yang saya pelajari hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah di bulan Sya'ban itu cuma ini tok. Ya, saya tidak menemukan amalan-amalan lain yang dikhususkan di bulan Sya'ban ini kecuali yang umum tadi ya. Lah yang umum itu monggo saja diperbanyak sedekah, itu memang tidak hanya bulan Sya'ban, kapan saja kita boleh. Ya. Tapi kalau mengkhususkan seakan-akan itu merupakan amalan di bulan Sya'ban, seakan-akan itu ada tuntunan Nabi kita lakukan di bulan Sya'ban, itu ya tentu saja ini nanti termasuk dalam amalan yang enggak ada di tuntunan Rasulullah, bisa jadi bid'ah itu ya. Ada tradisi-tradisi di masyarakat kita ini ya, yang itu hanya dilakukan di bulan Sya'ban saja. Jadi ada pemahaman seakan-akan ini memang khusus ini dianjurkan di bulan Sya'ban. Nah ini yang harus kita hati-hati. Apa misalnya ya, ini saya berikan contoh. Ada orang punya tradisi padusan. Padusan itu. Jadi orang mandi di sungai tertentu dengan keyakinan tertentu ya. Seakan-akan itu ada suatu amalan dari Rasulullah bahwa bulan ini memang kita melakukan tradisi padusan. Ya kalau kita mandi biasa ya nggak masalah itu ya. Setiap hari kan kita mandi. Tapi kalau mandi itu seakan-akan itu ada syariat dari Rasulullah ya tidak ada. Kita nggak usah membuat-buat. Itu mandi biasa saja kita. Lalu yang kedua istilahnya nyadran gitu ya. Jadi nyadran dikaitkan dengan ziarah kubur menjelang Ramadan. Orang melakukan ngaji, baca-baca Quran di kuburan. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ziarah kubur itu diperintahkan ya. Kapan saja boleh kita lakukan. Itu sepakat para ulama. Tidak ada yang melarang ziarah kubur itu dianjurkan. Tapi kalau itu dikhususkan di bulan Sya'ban ini dengan anggapan seakan-akan ini merupakan tuntunan dari Rasulullah, tentu ya nggak boleh. Ya, kita ziarah kubur itu kapan saja. Apalagi diikuti dengan ngaji-ngaji Quran rame-rame. Lah ini malah jadi kesalahan lagi ini ya. Ini sesuatu yang tidak boleh kita lakukan ya. Mau ziarah kubur kapan saja boleh, nanti bulan apa saja ziarah itu dianjurkan. Lalu berikutnya contoh yang tidak ada tuntunannya itu menghidupkan malam nisfu Sya'ban ya. Di malam nisfu Sya'ban ya ini nanti malam ini atau tadi malam ya, nanti malam orang melakukan amalan-amalan khusus seakan-akan itu ada anjurannya. Tidak ada itu Bapak Ibu sekalian ya. Malam ini biasa saja. Yang biasa kita mau salat tahajud ya tahajud, ngaji Quran yang ngaji Quran ya. Tidak usah kita mengkhususkan seakan-akan itu ada anjuran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu melakukan namanya salat alfiyah gitu ya. Salat 1000 rakaat. Nah, jadi melakukan salat raghaib atau salat raghaib namanya itu. Nah, ya, membuat-buat tata cara salat yang enggak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir namanya ruwahan. Ruwahan itu kirim doa bagi orang yang sudah meninggal dunia di bulan Sya'ban. Itu membaca surat ini, surat itu,
kemudian pahalanya dikirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Menganggap bulan Sya'ban ini merupakan bulan memang dianjurkan untuk melakukan seperti itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, hal-hal yang memang tidak ada tuntunannya, mari kita jauhilah. Ya, kita justru yang puasa ini malah kurang disosialisasikan di bulan Sya'ban ini. Yang justru banyak disosialisasikan ini hal-hal yang sesungguhnya tidak ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malah puasanya ini nggak menjadi tuntunan. Nah sekali lagi bahwa ini merupakan konsekuensi kita terhadap syahadatul Rasul tadi. Kalau kita sudah mengucapkan wa asyhadu anna Rasulullah, maka konsekuensinya dalam kita melakukan amalia ibadah ini mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua ini tentu Bapak Ibu kuncinya kita belajar tadi. Ya. Jadi pesan saya itu satu, mari kita banyak belajar, membaca. Ya, harus punya ilmu. Orang Islam itu harus punya ilmu. Yang kedua, jauhi fanatisme. Jangan fanatik kita. Jangan fanatik pada NU, fanatik pada Muhammadiyah, fanatik pada golongan ini itu, fanatik pada organisasi, jangan. Ya, fanatik pada ulama jangan, pada guru, pada saya aja juga jangan. Kalau saya menyampaikan sesuatu itu harus ditanya mana dalilnya Ustadz gitu. Kalau memang tidak ada, ya nggak usah dilakukan. Ya, organisasi juga begitu. Kalau kita membaca tuntunan dari organisasi, kita lihat dalilnya. Ini ram dalilnya, ya monggo dhisik. Harus ditanyakan dulu, gitu ya. Jadi kita tidak boleh fanatik kepada golongan atau kepada perorangan. Jadi saya katakan tadi, kebanyakan orang itu gak punya ilmu, tapi kemudian fanatik pada golongan atau pada seseorang. Ini yang membuat banyak amalan-amalannya itu gak ada tuntunannya. Mari kita bersihkan semua amalan-amalan kita itu dari perkara-perkara yang tidak ada tuntunannya. Kuncinya ya tadi itu. Satu, kita belajar berilmu. Yang kedua, tinggalkan fanatisme pada siapapun. Fanatik itu hanya boleh satu aja, kepada Rasulullah saja. Kalau Nabi yang ngendiko, sudah, sami'na wa ta'na. Nggak boleh kita itu mikir-mikir. Tapi kalau yang ngomong masih Pak Munir atau Pak siapa, ya mikir dulu, ono dalile ora. Nah, harus begitu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian kita tetap semangat dalam belajar ini ya. Sehingga membuat dalam kita beribadah ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.